warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kabar semuanya baik-baik dan kita bisa melaksanakan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar aljabar bol. Aljabar bol ini adalah bagian dari materi logika matematika, di mana dalam kesempatan ini akan kita pelajari definisi aljabar bol, kemudian teorema-teorema dasar dari aljabar bol, kemudian orde dalam aljabar bol, dan rangkaian pengganti. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja kepada pembahasan materi. Definisi aljabar bol. Sebuah aljabar bol adalah sebuah himpunan B dari elemen-elemen A, B, C dan dengan dua operasi biner yang dinamakan dengan penjumlahan dan perkalian yang berturut-turut dinyatakan dengan ini tanda tambah untuk penjumlahannya dan tanda bintang untuk perkaliannya. Kalau di dalam logika matematika, tanda tambah ini identik dengan gabung ya, atau disebut juga atau, dimana ini adalah gabungan. Kemudian kali ini identik dengan dan atau iris ya dalam logika matematika ya, sehingga B0 hukum klosur, yaitu untuk sembarang AB elemen B, maka jumlah A tambah B dan hasil kali A kali B ada dan merupakan elemen-elemen yang unik dalam B. Artinya A ditambah B ini ada ya, atau menghasilkan sebuah bilangan ya. Kemudian begitu juga dengan A kali B menghasilkan sebuah bilangan juga, menghasilkan tentunya elemen-elemen yang unik. Elemen-elemen yang unik ini adalah berbeda dengan yang lainnya. Kemudian B1 hukum komutatif, di mana 1A tambah B sama dengan B tambah A. Kemudian tentunya ini adalah untuk penjumlahan ya. Artinya 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Kemudian yang untuk 1B, A kali B sama dengan B dikali A. Kemudian B2 hukum asosiatif, 2A ditambah B tambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Kemudian yang 2B, A dikali B dikali C sama dengan A dikali B kali C. Kemudian hukum distributif yang B3, hukum distributif yang 3A ditambah B dikali C sama dengan A ditambah B kali A ditambah C. Kemudian bagian 3B dari hukum distributif, A dikali B tambah C sama dengan A dikali B tambah A dikali C. Kemudian B4 elemen satuan. Sebuah elemen satuan aditif 0 dan sebuah elemen satuan multiplikatif U ada sehingga untuk sebarang A elemen B, 4A yang bagian 4A ditambah 0 sama dengan A ya. Untuk aditif, kalau elemen satuannya adalah 0 ya, A ditambah 0 itu sama dengan A. Kemudian bagian 4B, A dikali U ini adalah universal ya, atau keseluruhan. A dikali U sama dengan A. Kemudian B5 komplemen. Untuk sembarang A elemen B terdapat sebuah A aksen atau A komplemen elemen B yang dinamakan komplemen dari A, sehingga A ditambah A aksen sama dengan U
atau keseluruhan. Kemudian yang bagian 5B, A dikali A aksen sama dengan 0. Ini kali di sini bisa jadi dengan pengertiannya adalah iris ya. A diiris A aksen sama dengan 0. Jadi teringat yang elemen satuan 4B ini, A dikali U sama dengan A, dimana perkalian di sini sama halnya dengan iris ya. A diiris U adalah universal atau semesta atau keseluruhan. A diiris semesta sama dengan A. Oke, kita lanjutkan. Teorema-teorema dasar ya. Ini teorema-teorema dasar di dalam aljabar Boole ya. Dari aksioma B1 sampai B5 terdapat konsekuensi langsung secara spesifik ya. Secara langsung ini dari aksioma tersebut antara lain. Yang pertama, teorema hukum idempoten. A ditambah A sama dengan A. Ini kalau tambah tadi identik dengan gabung ya. A digabung A sama dengan A. A diiris A sama dengan A. Kemudian A ditambah U sama dengan U, di mana A digabung U sama dengan U. A diiris 0 ya, hasilnya 0 ya. Kemudian teorema 3 hukum involusi, A komplement sama dengan A ya. Kemudian teorema 4 U komplement sama dengan 0 atau himpunan kosong. Kemudian 0 komplement sama dengan U atau universal atau keseluruhan ya. O komplement ini adalah semesta ya. Komplement dari himpunan kosong itu adalah semesta. Kemudian teorema 5 hukum De Morgan, di mana A tambah B komplement sama dengan A komplement kali B komplement. Yang kedua, A dikali B komplement sama dengan A komplement tambah B komplement. Ya, itu beberapa teorema dasar yang bisa kita gunakan untuk penyelesaian permasalahan yang terkait dengan aljabar Boole untuk pembahasan selanjutnya. Ya, kita lanjutkan. Orde dalam aljabar Boole. Ya, misalkan A, B, elemen B dengan B adalah sebuah aljabar Boole, maka kondisi-kondisi berikut ekuivalen satu sama lain. A iris B komplement sama dengan 0. A iris B komplement sama dengan 0 ya. Ini bisa dilogikakan. Kalau B komplement berarti di luar dari B ya. A iris B komplement sama dengan 0. Kemudian yang kedua, A ditambah B sama dengan B. Himpunan A ditambah himpunan B artinya gabung ya, sama dengan B, logis. Kemudian A komplement berarti di luar A komplement, kemudian ditambah B berarti A komplement ditambah B berarti keseluruhan ya. Yaitu pembuktiannya sudah tertulis di sini. 1. A dikali B komplement sama dengan 0 menyatakan A ditambah B sama dengan B, atau A gabung B sama dengan B, dimana A gabung B sama dengan A gabung B iris U. Ya, di sini tadi A tambah B sama dengan A tambah B iris U ya. Ini sama halnya dengan A tambah B iris B gabung B aksen sama dengan B gabung A iris B gabung B aksen sama dengan
B gabung A iris B aksen ini sama dengan atau ekuivalen dengan B tambah 0 sama dengan B, di mana A iris B aksen ini adalah 0 ya, atau himpunan kosong. Jadi B tambah himpunan kosong itu hasilnya B. Jadi diperoleh A tambah B sama dengan B, sehingga terbukti bahwa A tambah B sama dengan B, di mana pernyataan pertama terbukti. Kemudian yang kedua, bukti A tambah B sama dengan B menyatakan A komplement digabung B sama dengan semesta atau universal. A komplement ditambah B, A komplement ditambah B sama dengan A komplement ditambah A tambah B. Iya, di sini A tambah B, A gabung B itu sama dengan B ya, dimana A-nya adalah kecil dan B-nya, A-nya itu adalah subhimpunan dari B. Jadi A tambah B sama dengan B. Kemudian sama dengan A komplement ditambah A tambah B. A ditambah A komplement ini sama dengan semesta ya. Kemudian ditambah B, semesta ditambah B sama dengan semesta ya. Jadi A komplement ditambah B sama dengan semesta, di mana A tambah B sama dengan B. A ditambah B sama dengan B, di mana A gabung B sama dengan B. Kemudian yang poin ketiga, A komplement tambah B sama dengan semesta menyatakan A iris B komplement sama dengan 0, di mana A komplement ditambah B sama dengan semesta, maka A komplement tambah B komplement sama dengan U komplement. Maka A komplement ditambah B komplement sama dengan U komplement. Ya, di sini tadi A-nya 2 kali komplement ya. Jadi A 2 kali komplement ini hasilnya A ya. A ditambah B komplement sama dengan U komplement, artinya A iris B komplement ini adalah himpunan kosong atau 0 ya. Itu terkait dengan pembuktian nomor 1, 2 dan 3. Dan selanjutnya terdapat latihan 1 di mana A, B elemen B dengan B adalah sebuah aljabar Boole. Buktikan bahwa A iris B sama dengan A. Oke, selanjutnya rangkaian pengganti. Misalkan A, B menyatakan saklar listrik. Misalkan A dan A aksen menyatakan saklar dengan sifat bahwa jika salah satu di antaranya tersambung atau on, maka yang satu lagi terputus atau off, dan sebaliknya ya. Kalau A itu on, maka A aksen adalah off ya. Ya, di sini kombinasi seri ya dari rangkaian pengganti A, B ya. Ini dinotasikan A dan B kalau rangkaian seri A dan B. Kemudian kombinasi sejajar di mana A dan B sejajar dinotasikan dengan A atau B ya. Ini adalah rangkaian sejajar. Rangkaian pengganti Boole berarti susunan kawat dan saklar yang dapat dibentuk dengan penggunaan berulang dari kombinasi seri dan kombinasi sejajar, dapat digunakan dengan tanda penyambung dan atau. Ada 2 kata penyambung, yaitu dan yang kedua atau ya. Ya, kita lanjutkan. Diberikan polinomial, ini contoh penerapan 1. Diberikan polinomial Boole A dan B atau A aksen dan B aksen atau A atau B
ya itu polinomial bol pertama, dan B, A dan C atau B aksen atau B dan C aksen. Tentukan gambar rangkaian pengganti dari polinomial bol berikut. Ya, dimana kita perhatikan dari rangkaian pengganti A, dimana di sini A dan B atau A aksen dan ini dalam kurung B aksen atau A atau B, ya. Jadi inilah gambarnya dari polinomial bol A. Kemudian gambar rangkaian pengganti dari polinomial bol B, ini A dan C atau B aksen atau B dan C aksen, ya. Ini gambarnya di mana A dan C atau B aksen atau B dan C aksen. Ya, untuk latihan 2, tentukanlah rangkaian pengganti dari polinomial bol berikut. Yang pertama, A atau B dan C dan A aksen atau B aksen atau C aksen. Yang B, A atau B dan C dan A aksen dan B. Baiklah, itu tadi latihan 2 yang tujuannya adalah untuk membuat rangkaian pengganti dari polinomial bol yang diberikan. Kita lanjutkan. Contoh penerapan 2. Diberikan rangkaian, ini rangkaiannya A dan B atau A aksen. Ya, bagaimana sifat rangkaian tersebut? Bagaimana sifat arus pada rangkaian tersebut, mengalir atau terputus? Ya, untuk menyelesaikannya kita buat rangkaian, kita tentukan dulu polinomial bolnya, ya. Tentunya polinomial bolnya adalah A dan B atau A aksen. Dapat diperlihatkan tabel kebenarannya. Kita melanjutkan dengan memperlihatkan tabel kebenarannya dengan membuat A, B, ya. Kalau pertama kita buat 1 sebagai benar, salah, ya. 1 1 0 0 1 0 1 0. Ini A komplement 0 0 1 1. Kemudian untuk B atau A komplement ini 1 atau 0 1, 0 atau 0 0, 1 atau 1 1, 0 atau 1 1. Kemudian untuk A dan B atau A komplement ini kita ambil A-nya yang kolom pertama dan B atau A aksen adalah kolom keempat. Ya, kita gabungkan dengan kata penghubung dan atau kata penyambung dan. 1 dan 1 hasilnya 1. Kemudian 1 dan 0 hasilnya 0. 0 dan 1 hasilnya 0. Kemudian 0 dan 0 hasilnya 0, ya. Jadi arus akan mengalir hanya jika A dan B kedua-duanya tersambung. Di mana yang mengalir hanyalah pada baris kedua, di mana A-nya hidup, ya, benar atau 1, kemudian B-nya 1. 1 menandakan atau diartikan sebagai saklar tersambung. Kalau 0 diartikan sebagai saklar putus, ya. Jadi yang benar adalah arus akan mengalir jika dan hanya jika A dan B tersambung. Jadi kalau A-nya tersambung lalu B-nya tak tersambung, maka arus tidak mengalir. Kemudian kalau A-nya tidak tersambung lalu B-nya tersambung, maka
hasilnya arus tidak mengalir. Dan seterusnya, jika di A tidak tersambung lalu di B tidak tersambung atau terputus, maka arusnya tidak mengalir. Oke, itu tadi tentang pembahasan contoh penerapan 2. Selanjutnya contoh penerapan 3. Diberikan rangkaian berikut, bagaimanakah sifat arus pada rangkaian tersebut agar mengalir atau terputus, di mana rangkaiannya adalah dibuat dalam polynomial ball, A dan B aksen, atau A aksen atau C dan B, ya kalau dapat dibentuk tabel kebenarannya, di mana hasil dari tabel kebenarannya adalah yang terakhir, ya, yang nomor langkah 4, ya, di mana yang menunjukkan bahwa arus mengalir adalah yang pertama, kemudian yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam, ya. Jadi arus akan mengalir jika satu, ABC mengalir, arus pada penghubung A, BC mengalir, ya, ABC mengalir. Kemudian pada A dan C mengalir, kemudian pada A mengalir, dan pada yang lainnya terputus, tetap mengalir. Kemudian pada C mengalir, dan pada B dan C mengalir, dan pada C mengalir, dan pada B mengalir. Ada 5 kasus yang bisa dibuat agar arus bisa tetap mengalir, atau arus bisa sampai dari start, dari awal sampai akhirnya, ya, sampai akhir. Ada 5 cara, ya. Baik, itu tadi pembahasan contoh penerapan 3. Selanjutnya ada latihan 3, di mana latihan 3, dari rangkaian pengganti di bawah ini, bagaimanakah sifat arus pada rangkaian tersebut agar mengalir atau terputus, ya. Tentunya yang latihan 3 ini penyelesaiannya seperti dengan contoh penerapan 3. Ya, pada latihan 3 ini terdapat 2 soal, ya, bagian A dan bagian B. Kalau kita amati, dari rangkaian A dapat dibuat polynomial ball, di mana A dan B atau C atau A aksen dan C aksen. Kemudian pada rangkaian pengganti B, di mana dapat dilihat A dan B atau C dan D atau A aksen dan B, ya. Untuk menyelesaikannya dapat dimasukkan ke dalam tabel kebenaran. Kemudian untuk menentukan apakah arus mengalir atau terputus, kita dapat melihat atau menentukan dari penyelesaian akhir dari tabel kebenaran polynomial ball, di mana kalau dia angka 1 itu arus mengalir, dan angka 0 artinya arus terputus. Oke. Ya, cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and share, dan subscribe. Bunyikan loncengnya agar kamu mendapat pemberitahuan video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.